쪽 판매가 상당히 발전할 것 같고 우리 인도네시아에 계시는 또 축구 팬들과 국민들이 semuanya auto dibuat terkejut. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ngomong begini jelang timnas Indonesia di semifinal Piala AFF U23 2025 versus Thailand. Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Semuanya auto dibuat terkejut. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ngomong begini jelang timnas Indonesia di semifinal Piala AFF U23 2025 versus Thailand. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan pernyataan menyentuh jelang laga semifinal Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Garuda Muda melawan Thailand. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan harapannya agar skuad muda Indonesia bisa meraih kemenangan dan melangkah ke partai final. Meski masa jabatannya berakhir pada awal 2025 dan digantikan oleh pelatih baru, Shin tetap menunjukkan dukungan dan kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia. Ia juga mengapresiasi kerja keras pelatih dan pemain yang kini membawa tim U23 melangkah hingga semifinal turnamen bergengsi ini. Saya tahu tekanan besar di laga seperti ini, tapi saya yakin para pemain sudah belajar banyak dari pengalaman sebelumnya. Jangan takut melawan Thailand karena Indonesia punya kualitas dan mental juara sekarang, ungkapnya. Pertandingan antara Indonesia dan Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025 diprediksi akan berlangsung panas dan penuh tensi tinggi. Shin pun berharap doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi kekuatan tambahan bagi para pemain muda Garuda. Saya doakan Indonesia bisa menang dan akhirnya mengangkat trofi. Meskipun saya tidak di sana secara langsung, hati saya selalu bersama Indonesia, tutupnya. Shin juga tak menutupi rasa rindunya terhadap atmosfer sepak bola Indonesia. Ia juga menyatakan tetap mengikuti perkembangan timnas meski sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala. Saya selalu mengikuti perkembangan timnas Indonesia, terutama di kelompok usia muda. Saya lihat mereka tampil sangat bagus di babak grup. Laga melawan Thailand akan menjadi ujian besar, tapi saya percaya mereka bisa menang dan masuk final, ujar Shin Tae-yong Kamis, 24 Juli. Jujur, saya sangat rindu melatih timnas Indonesia, rindu suasana latihan, rindu atmosfer GBK, dan tentu saja rindu supporter Indonesia yang luar biasa. Negara kalian sudah seperti rumah kedua bagi saya, tambahnya. Mengejutkan, batal gaet kiper timnas Italia, klub promosi Serie A lirik Emil Audero. Begini penjelasannya, klub promosi Serie A 2025 sampai 2026 Cremonese tengah menjajaki potensi menggaet kiper timnas Indonesia Emil Audero. Potensi ini hadir setelah tim berjuluk La Cremo itu batal menggaet kiper timnas Italia yang membela AS Roma. Cremonese menjadi salah satu dari 3 tim Serie B yang berhasil promosi ke kasta teratas pada musim 2024 sampai 2025. Tim yang berbasis di Lombardi ini berhasil menemani Sassuolo dan Pisa yang finish di 2 besar Serie B 2024 sampai 2025. Karena finish di posisi keempat klasemen, Cremonese harus berjuang merebut tiket promosi via playoff. Di babak playoff itu, tim yang juga berjuluk Grigio Rossi itu berhasil mengalahkan Juve Stabia di babak semifinal dan menang atas Spezia dengan agregat 3-2 di partai final. Usai meraih tiket promosi via playoff, mereka tak hanya ingin sekadar numpang lewat dan mencoba memperkuat skuadnya jelang musim 2025 sampai 2026. Salah satu posisi yang ingin ditambal adalah penjaga gawang, di mana tim yang dilatih Davide Nicola itu mencoba mendekati penjaga gawang AS Roma, Pierluigi Golini. Akan tetapi, transfer ini tersendat dan membuat Cremonese mengalihkan targetnya ke Emil Audero. Dilaporkan Gianluca Di Marzio, Golini gagal direkrut karena kegagalan kesepakatan yang tercapai dengan La Cremo. Dinukil oleh bolasport.com dari laman pribadi. Di Marzio, Golini dan Cremonese tak mencapai kata sepakat soal gaji. Pasalnya, kiper yang memiliki 1 caps dengan timnas Italia itu meminta gaji cukup besar untuk sekelas tim promosi.
Kondisi itu membuat Cremonese mengalihkan bidikannya ke Emil Audero yang masa depannya abu-abu bersama Como. Bahkan disebutkan jika Grigio Rossi hampir mencapai kata sepakat dengan ex-kiper Juventus dan Inter Milan tersebut. Adanya kesepakatan yang hampir tercapai ini bisa saja membuat kiper berusia 28 tahun itu hijrah ke Lombardi. Di Cremonese, kiper kelahiran Lombok ini berpotensi menjadi penjaga gawang utama karena kiprah apiknya bersama Palermo di musim 2024 sampai 2025. Apalagi di tim tersebut Emil Audero tak memiliki pesaing nyata kendati Cremonese saat ini memiliki 4 penjaga gawang di skuadnya. Sekadar informasi, 3 dari 4 penjaga gawang yang dimiliki Cremonese merupakan rekrutan baru di musim panas 2025. Andai kesepakatan ini terjalin, maka Emil Audero kemungkinan batal kembali ke pangkuan Juventus. Sebelum adanya ketertarikan dari Cremonese, ex-kiper Sampdoria ini sempat masuk radar I Bianconeri. Emil menjadi target Juve seiring adanya keinginan Mattia Perin hijrah untuk mendapatkan menit bermain. Nantinya Emil sendiri diproyeksikan untuk menjadi pelapis kiper utama si nyonya tua, Michel Di Gregorio. Bahkan dalam laporan terakhir, Como dan Juve sempat berpikiran untuk melakukan tukar guling pemain antara Emil dan Perin. Gegerkan ASEAN Cup. Tak ingin luka di Thailand terulang. Alfeandra Dewangga kirim pesan buat Robby Darwish dan Kakang Rudianto di Timnas U33 Indonesia. Bek Persib Bandung, Alfeandra Dewangga, menyampaikan pesan khusus kepada 2 juniornya yang tengah berjuang bersama Timnas U23 Indonesia, yakni Kakang Rudianto dan Robby Darwish. Kedua pemain Persib Bandung ini memang tengah fokus bersama Timnas U33 Indonesia yang berjuang di ASEAN Cup U33 2025. Kakang Rudianto dan Robby Darwish berhasil membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2025. Jelang pertandingan semifinal ASEAN Cup U23 2025 ini, Alfeandra Dewangga pun memberikan pesan khusus buat 2 pemain Persib. Pasalnya, bek anyar Persib itu tak ingin Kakang Rudianto dan Robby Darwish merasakan pahitnya kegagalan di turnamen ini. Mantan pemain PSIS Semarang ini memang sebelumnya telah merasakan manit pahitnya berseragam Timnas U23 Indonesia. Alfeandra Dewangga sebelumnya pernah berhasil membawa Timnas U23 Indonesia lolos hingga ke babak final ajang yang dulunya dikenal Piala AFF U23 pada edisi 2023 lalu. Dewangga dan kawan-kawan sebenarnya mampu menahan imbang 0-0, tetapi mereka kalah dalam adu penalti sehingga berakhir 6-5 untuk kemenangan Vietnam. Setelah merasakan hasil pahit di Thailand pada laga final tersebut, Dewangga tak ingin Robby Darwish dan Kakang Rudianto merasakan hal yang sama. Untuk itu, mereka diharapkan berjuang dengan baik dan bisa meraih hasil maksimal nantinya. Untuk Kakang dan Robby, saya berharap di AFF ini mereka tidak mengulang hasil seperti waktu AFF sebelumnya di Thailand saat kita kalah di final, ujar Alfeandra Dewangga, sebagaimana dalam keterangan yang diterima Bolasport.com, Rabu, 23 Juli 2025. Padahal, perjuangan kita cukup berat untuk bisa sampai ke final, tapi hasil akhirnya belum maksimal, ucapnya. Selain itu, Dewangga juga berharap Robby Darwish dan Kakang Rudianto ini nantinya bisa mempertahankan gelar juara SEA Games 2025. Ini karena pemain Timnas U33 Indonesia yang beraksi di ASEAN Cup U33 2025 juga disiapkan untuk tampil di 2 turnamen lainnya. Untuk SEA Games sendiri, harapannya tentu mempertahankan gelar, kata Dewangga. Karena justru mempertahankan itu yang paling susah, bukan hanya sekadar meraihnya, tuturnya.